administrasi pemerintahan, kawasan seluas 447,5 hektar ini termasuk ke dalam wilayah Desa Karangtengah, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Aksesibilitas menuju kawasan cukup mudah. Bila memasuki jalur tol Jagorawi, kita keluar di pintu tol Sentul, setelah itu ambil jalur Desa Babakan Madang hingga Desa Karangtengah dengan kondisi jalan cukup baik. Gunung Pancar merupakan kawasan yang terletak pada ketinggian 300 sampai 800 meter dari permukaan laut. Topografi kawasan berupa daerah landai sampai bergelombang terjal dengan kemiringan sekitar 15 sampai 40 derajat. Bagian tertinggi yaitu puncak Gunung Pancar memiliki tinggi 800 meter, sedangkan Pasir Astana tingginya 700 meter. Untuk curah hujan cukup tinggi, rata-rata 3.000 sampai 4.500 mm per tahun dengan kelembapan 58 sampai 82%. Jenis tanah di kawasan Gunung Pancar adalah patsolik merah kuning dengan tekstur tanah sebagian besar berlempung dengan bahan induk dari batuan endapan dan bekuan. Potensi biotik kawasan TWA Gunung Pancar terdiri dari hutan alam pegunungan, dataran rendah, hutan tanaman, dan semak belukar. Tipe vegetasi hutan alam terletak di lereng sampai puncak Gunung Pancar seluas 15 hektar dengan jenis vegetasi antara lain Rasamala atau Alinthia excelsa, Huru atau Quercus sp, Beringin atau Ficus benyamina, Puspa atau Shima wallichi, Saninten atau Castanopis argentea, Jamuju atau Podocarpus imbricatus, Rotan atau Calamus sp, dan jenis-jenis liana. Tipe vegetasi hutan tanaman menempati sebagian besar kawasan ini seluas 160 hektar. Jenis tanamannya antara lain pinus atau Pinus mercusi, sengon atau Albizia falcataria, kayu Afrika atau Maestopsis amini, dan meranti atau Sorea sp yang ditanam pada tahun 1982 sampai 1983.
Tumbuhan semak belukar terdiri dari jenis kirinyuh, harendong, jorong, saliara, dan alang-alang. Satwa yang berada di kawasan ini antara lain owa atau Hylobates moloch, surili atau Prebitis kamate, monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, jelarang atau Ratufa bicolor, babi hutan atau Suspitatus, dan jenis-jenis burung seperti elang atau Haliastus indus, kutilang atau Piconatus aurigaster, ayam hutan merah atau Gallus varius, jalak atau Sturnus melanopterus, serigunting atau Dricurus paradiseus, dan enggang atau Bucerus sp. Dalam upaya pengembangan wisata, pihak TWA bekerjasama dengan PT Wana Wisata Indah. Kegiatan wisata yang bisa dilakukan ialah menikmati keindahan alam di antara pohon-pohon pinus, menikmati kesegaran dan kesejukan udara pegunungan. Daya tarik tempat ini ialah banyaknya area camping ground. Area ini biasanya digunakan oleh para pelancong untuk menghabiskan waktu menikmati sensasi bermalam dengan menggunakan tenda. Camping ground ini sangat cocok digunakan pelancong yang membawa serta keluarga. Sambil menikmati alam, mereka bisa mengajarkan anak-anak tentang kelestarian alam. Selain itu, di tempat ini terdapat sarana para pecandu adrenalin, yaitu area downhill. Jalur yang disediakan oleh pengelola cukup menantang para pecandu kegiatan ekstrim ini. Keindahan panorama tempat ini selain bisa dinikmati oleh pengunjung, kerap juga dijadikan lokasi untuk pengambilan gambar, baik itu foto pre-wedding, syuting sinetron, serta lokasi syuting film.
Yang ada di TWA Gunung Pancar itu potensinya kalau dari segi flora ya, jenisnya yaitu pohon pinus, kemudian tumbuhan alamnya pohon puspa, rasa mala, huru. Kemudian potensi ini faunanya di sini ada juga biawak, kemudian burung elang ya. Kadang-kadang burung elang Jawa juga kita lihat di sini. Ada elang Jawa, elang berontok kita lihat. Kemudian dari reptilnya ada juga biawak, kita sering lihat di sini, kucing hutan. Kemudian dengan ganggarangan ya, atau linsang itu. Status kawasan ini sebagai kawasan taman wisata alam ya, itu kawasan konservasi di wilayah seksi konservasi wilayah 2 Bogor. Kemudian ditetapkan sebagai kawasan TWA Taman Wisata Alam pada tahun 1988. Luas kawasannya 447,5 hektar. Jadi itu seluruh kawasan ya, seluruh kawasan yang dulu ada pertukaran, ada perubahan fungsi ya, yang tadinya dari kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani, kemudian sebagian kawasannya seluas 447,5 hektar dijadikan sebagai kawasan TWA. Potensi yang ada di Gunung Pancar yaitu potensi keindahan alam ya, terutama mungkin salah satu keindahan alam. Kemudian ada sumber air panas di sana. Itu dari segi ininya, dari air panas. Kemudian bisa potensi satwanya atau faunanya yaitu tadi reptil ya, ada biawak, kemudian ada kucing hutan, ada burung elang, ada juga semacam ganggarangan ya. Aksesibilitas menuju ke TWA Gunung Pancar kalau dari arah Jakarta ini sekitar kurang lebih 60 km ya, 60 km melalui tol, sangat mudah sekali. Dari tol keluar Sentul City langsung ke Belanova, langsung menuju ke Babak Kemadang dan Gunung Pancar. Kalau dari arah Bogor sama dari Baranang Siang bisa langsung menuju ke sini, jaraknya kurang lebih 30 atau 25 km-an lah. Perlu diketahui bahwa di TWA Gunung Pancar itu memang ada pengelola ya yang mendapatkan IPPA, yaitu dia mengelola tentang kegiatan-kegiatan wisata di sini. Diantaranya ada areal-areal camping ground, areal yang atraksi wisatanya ya, kemudian ada outbound dan untuk ini, dan trek sepeda, downhill sepeda gunung. TWW itu adalah Taman Wisata Alam Gunung Pancar yang mengelola kawasan hutan konservasi. Itu berdasarkan SK Menhut nomor 156 tahun 1988. Kita mempunyai fasilitas terutama yang fokus di perkemahan, punya 4 area camping ground yang udah aktif dan ready, siap untuk digunakan oleh para konsumen, dan kedepannya akhir Desember ini udah ready 2 camping ground baru. Dan selain itu kawasan Gunung Pancar ini biasa juga dipakai syuting, fotografer, pre-wed, dan piknik keluarga. Untuk downhill di sini bisa langsung
melakukan pendaftaran ke loket, bisa langsung bayar tiket PNBP, itu udah langsung include sama pembayaran ke kantor. Jadi kita kerjasama dengan PNBP pihak kehutanan. Harganya itu untuk ke kantor 10.000, untuk PNBP-nya 25.000. Untuk pengembangan kawasan, kebetulan saya ditunjuk oleh direktur untuk mengembangkan area piknik keluarga yang terletak antara camping ground D, dan jalan yang menuju ke camping ground A. Itu kurang lebih 700 meter. Ada kurang lebih 700 meter kita akan kembangkan untuk piknik keluarga dan taman rekreasi anak. Upaya yang setelah saat ini dilakukan itu target dari perusahaan menanam 100 pohon per bulannya, tapi ada kendala-kendalanya, biasanya kita menanam 50 pohon per bulan. Kemarin baru diinventarisir, kita akan melakukan di bulan Desember ini melakukan penebangan pohon sebanyak 50 pohon dan melakukan penanaman pohon sebanyak 100 pohon. Ini baru diajukan bulan Oktober, kemungkinan Desember ini baru akan dilaksanakan.